Memenuhi kebutuhan gue karena di dalam itu gue nggak pasangin bangku, ada baju-baju di situ, ada perlengkapan gue syuting, blek tumplek blek di situ. Kalaupun gue nginep di lokasi bisa karena gue tidur di dalam mobil. Kalau diperlukan karena kan saat ini gue lagi syuting naik ranjang. Syuting lokasi itu di luar Jakarta, di luar kota, kebetulan jauh dari rumah. Jadi sebenarnya gue udah prepare gitu. Kalau mesti harus nginep, gue udah bawa baju-baju sekalian gitu. Om, ini yang menarik, Om dapat inspirasi dari mana sih nih Om, mobil dimodif seperti ini Om? Gue tuh sebenarnya kalau inspirasi sebenarnya dari dulu, dari gue muda, gue tuh pengen punya mobil yang bisa memenuhi kebutuhan gue. Jadi dari hobi jadi kebutuhan. Nah kebutuhan gue itu kan kadang-kadang untuk syuting atau untuk kerja. Kita tahu sendiri kalau di lokasi syuting kita susah banget punya tempat untuk nunggu. Kadang-kadang kita pada tidur-tiduran di mobil, pada nunggu di mobil kalau nggak ada base camp untuk para pemain gitu. Jadi gue kepikir kayaknya enak nih kalau gue punya mobil tapi bisa jadi base camp gitu loh. Akhirnya terciptalah ini meskipun belum sempurna ya. Ada beberapa impian gue untuk mobil ini yang belum tercapai. Dan mudah-mudahan sebentar lagi akan gue wujudin sih. Sementara ya mobil ini dulu gitu. Berarti ini baru berapa persennya aja nih Om ya? Ya ada sedikit lagi sih. Mau gue spill nggak apa? Boleh. Gue pengen mobil ini diam tapi ada AC di dalam. Wih. Gimana tuh caranya? Mobil ini diam, mobil ini mati mesinnya tapi ada AC di dalamnya. Jadi gue bisa nunggu di dalam ini gitu loh. Saat ini kan belum ada. Nah itu lagi gue pikirin. Tapi gue udah ada jawabannya, tinggal eksekusinya aja yang belum. Doain ya. Om, ini yang menarik nih Om. Jadi terlihat tampil muda terus nih Om. Apakah ini juga salah satu obat awet muda Om nih? Atau gimana? Enggak lah kalau muda enggak lah. Gue tetap aja udah umur, waktu berjalan terus. Nggak ada muda-mudanya, biasa aja. Cuman kebetulan karena gue sukanya hobi otomotif, ya kebetulan gue ya punya impian, punya kebutuhan, akhirnya gue wujudin gitu. Dan kemarin-kemarin kan sempat nggak syuting, ya akhirnya waktu gue luangin untuk bikin sesuatu. Gitu. Berapa tahun ngebangun mobil ini? Nggak, ini cuman hitungannya 6 bulanan nih, 6 bulan 7 bulan lah gue pelan-pelan gue cari mobilnya dari awal. Gue pilih mobilnya ini, terus gue cat, gue pretelin semua, dalamnya gue ganti joknya, mesinnya gue beresin, sampai semuanya akhirnya terwujud. Om sendiri atau memang ada wadah komunitasnya Om? Oh enggak, ini gue ngerjainnya ya ada bengkel-bengkel, beberapa bengkel cat beda, bengkel untuk jok-jok beda, bengkel untuk audio beda, bengkel untuk rak atas beda. Jadi ini ada raknya, nanti ada awningnya atau ada tendanya. Jadi mobil ini bisa buat camping, bisa buat gua syuting bawa barang, bisa buat tidur-tiduran di dalam, bisa buat bawa motor kalau mau. Bisa macam-macam deh. Jadi multifungsi dan multiguna. Ngelihat segini cakepnya pasti kocek yang di luar nggak sedikit nih Om. Berapa nih Om? Gua nggak banyak ini mah. Nggak sampai yang orang kaget-kaget. Ini semua hasil ide kreatif aja. Jadi semua kreativitas aja sebenarnya. Kalau soal hobi itu kan nggak bisa terhitung ya kalau soal uang gitu loh. Tapi ini nggak terlalu mengeluarkan uang yang banyak. Ya karena kreativitas kita aja untuk mengolah sesuatu akhirnya kelihatan jadi bagus. Gitu. Tapi tetap menyisihkan atau punya budgeting sendiri nggak sih untuk biaya hobi Om sendiri? Ini sistemnya grill ya. Jadi punya duit baru pasang ini, punya duit baru pasang itu gitu loh. Jadi ya jadinya juga lama gitu loh karena sistemnya grill ya, nggak langsung prek gitu enggak. Oke, kita jadi penasaran nih. Ya, setirnya gue ganti biar gimana? klasik-klasik kan. Biar mobilnya agak sedikit klasik gitu loh. Karena gue suka yang klasik-klasik, longless jadinya. Lanjut. Manual brew. Jadi gue bikin sendiri. Gue suka yang V60, gue suka yang Japanese, suka yang dingin, suka yang panas. Jadi gue kemana-mana bawa peralatannya. Kopinya udah gue grinder sendiri. Ini agak-agak medium
karena gue sukanya yang manualan gitu. Gue nggak begitu suka yang espresso, gue nggak begitu suka yang tubruk atau yang lain-lain gitu. Jadi gue bikin. Kopinya dari daerah mana Om? Kalau misalnya ini? Kopi macam-macam. Gue suka yang dari Jawa Barat. Itu gue suka yang Papandayan. Gue suka eh, kalau ada kopi-kopi yang lagi bagus, itu pasti gue beli 100 gram atau cuman gak usah banyak-banyak gitu. Yang penting gue bisa nyobain kopi-kopi enak gitu. Karena gue suka yang flavornya tuh agak fruity, jadi agak-agak di lidah tuh agak-agak buah-buahan gitu, jadi seger gitu. Ada anggarannya nggak untuk kopi? Budgeting sendiri. Kalau budgeting sih sekali lagi karena ini hobi ya, yang enggak. Kalau gua pamannya datang suatu tempat, gua ngopi, kopinya enak, bijinya gue beli. Kan gue belinya masih per biji ya, beansnya gitu loh. Gue beli 100 gram, nanti di rumah gue grinder sendiri, baru gue bawa ke lokasi gitu. Jadi kalau gue pengen ngopi, udah tinggal mojok, gue masak-masak aja sendiri Berarti gitu. suka hunting untuk belanja kopi juga nih Om. Iya, kadang-kadang gue kalau ada kafe-kafe baru, tempat kopi baru, yang slow bar ya, itu pasti gue coba datengin gitu loh. Paling jauh kemana tuh Om? Pernah hunting kemana tuh Om? Karena gue seringnya syuting, jadi ke lokasi yang dekat sama lokasi syuting aja. Kalau gue lagi nunggu, ya gue cari tempat untuk ngopi. Dan gue harus cari yang manualan gitu loh, karena gue sukanya manual brew gitu. Berarti sebegitu ediknya Om sama kopi, begitu cinta banget sama kopi. Edik sih enggak, cuman kebetulan gue penyuka minum kopi, penyuka kopi, hobi minum kopi. Jadi gue pengen cari pengalaman-pengalaman baru gitu loh. Kalau kita ngopi di tempat-tempat lain kan ketemu sama barista-barista. Nah, setiap barista itu punya style sama punya cara yang berbeda untuk mengolah kopi. Jadi satu barista itu sama satu yang lain itu pasti beda. Jadi itu yang gue cobain gitu.